Jaringan hewan terbagi menjadi 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Berdasarkan bentuk, jaringan epitel terdiri dari epitel pipih, yaitu epitel yang sangat tipis, permeabel, dan transport zatnya dilakukan dengan difusi dan osmosis. Selanjutnya yaitu epitel pipih berlapis yang berfungsi sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Epitel kubus dibedakan menjadi dua, yaitu epitel kubus selapis yang berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, sedangkan epitel kubus berlapis merupakan epitel penyusun kelenjar berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan melindungi dari gesekan. Pada epitel silindris selapis berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Pada sel yang berlapis jarang ditemukan berperan utama dalam sekresi dan pelindung. Selanjutnya, berlapis semu bersilia memiliki sel epitel silindris yang tersusun seperti dua lapis, namun terjadi karena hanya perbedaan tinggi sel sehingga bagian apikal yang terlihat adalah hanya sel yang tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat atau konektif ataupun penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Jaringan ikat diklasifikasikan antara lain yang pertama yaitu jaringan ikat longgar adalah jaringan yang syaratnya lebih longgar, komposisi bahan dasarnya matriksnya lebih banyak, sel penyusunnya lebih sedikit. Jaringan ikat padat adalah jaringan yang syaratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya adalah jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang. Selanjutnya ada jaringan lemak, yaitu jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-ciri sel lemak adalah oval, transparan, tipis, dan elastis. Selanjutnya yaitu jaringan tulang rawan, merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang lebih elastis. Jaringan tulang sejati, sel-sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblas yang menghasilkan osteosit. Osteosit mensekresikan matriks yang disebut dengan osteon. Selanjutnya jaringan darah yang merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Yang selanjutnya adalah sistem saraf. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang bagian A yang ada di ujung saraf merupakan dendrit yang mana berfungsi menerima rangsangan. Lalu yang bagian B atau badan sel atau processing cell berfungsi untuk memproses rangsangan. Yang C ada akson berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Yang D sel sekawan merupakan lemak yang berfungsi menghasilkan myelin. Yang E sel hubung myelin berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang F ada nodus Ranvier atau celah berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. Yang G ada sinapsis berfungsi meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Dan jaringan saraf pun bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada saraf sensorik, yaitu saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau indera atau penerima rangsangan menuju sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf interneuron, saraf penghubur antar saraf atau konektor, dan saraf sensorik dengan saraf motorik atau adjustor. Yang ketiga ada saraf motorik, saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot atau penanggap rangsangan. Selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak tubuh. Jaring otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang dengan bantuan protein aktin atau filamen halus, protein myosin atau filamen kasar, ATP dan Ca2+. Serat otot myofibril
tersusun atas sarkomere dan sarkomenere. Pita I menghasilkan daerah terang pada otot, pita A menghasilkan daerah gelap pada otot. Zona H adalah daerah terang sempit di antara daerah gelap A. Gabungan protein aktin dan miosin disebut aktomiosin. Cara kerja otot, miosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan CA2 dan ATP. Saat kontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I memendek, zona H hilang. Saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang, zona H kembali muncul. Yang pertama kita akan membahas jaringan otot lurik atau otot rangka. Otot ini terdiri atas sel-sel otot rangka yang panjangnya sampai 4 cm, diameternya 10-100 mikrometer, berinti banyak dan disebut serabut otot. Sel otot merupakan sintitium dari beberapa sel. Otot rangka memiliki serabut, myofibril, dan sarkomer. Bagian-bagian penyusunnya adalah sakrokolema atau membran plasma, sarkoplasma atau sitoplasma. Nukleus, terdapat beberapa nukleus setiap sel dan letaknya berdekatan dengan sarkolema. Yang selanjutnya ada mitokondria, retikulum endoplasmik, myofibril yang terdiri dari filamen tipis dan filamen tebal. Tipe serabut otot yang pertama cepat, lambat, dan intermediate, tergantung apakah mayoritas menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP atau tidaknya. Jaringan otot lurik yang mengelilingi serabut otot dinamakan endomisium, yang mengelilingi berkas otot dinamakan perimisium, dan yang mengelilingi kumpulan berkas otot dinamakan epimisium atau jaringan ikat paling luar yang membungkus berkas-berkas otot. Yang selanjutnya adalah otot polos, yang mana selnya pendek berbentuk gelendong atau kumparan dengan ukuran panjang 3-200 mikrometer dan diameternya 5-10 mikrometer. Setiap sel memiliki satu nukleus pipih yang terletak di tengah dengan bentuk jaringan. Otot polos berbentuk spindle dan tidak ada lurik. Otot polos ini pada hewan biasanya terletak di dalam mata, dinding pembuluh darah, saluran nafas, saluran pencernaan, organ urinarius, dan organ reproduktif. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung, sel-selnya berbentuk silindris, saling berhubungan dengan hubungan khusus atau bercabang-cabang. Pada sel ada garis-garis gelap dan terang seperti otot rangka. Sitoplasma mirip otot rangka atau lurik. Nukleusnya terlihat jelas di pusat sel atau di tengah. Sitoplasma otot jantung mirip dengan sitoplasma otot lurik, tetapi lebih banyak dibandingkan dengan otot lurik. Mitokondrianya banyak, retikulum endoplasma ada, organolusum dengan banyak tubulus transvers. Dijumpai dias dan bukan trias seperti pada otot kerangka karena tidak ada siterna terminalis. Nukleusnya jelas di pusat sel, tampak garis-garis melintang seperti pada otot kerangka.